tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, silakan Pak Peter Malu. Ya, terima kasih Pak Tau. Banyak komen-komen di YouTube secara live, mereka bilang bubarkan, bukan satu dua, udah banyak itu yang bilang bubarkan PGI. Mungkin masukan buat teman-teman yang memberi komen atau berpikiran seperti itu, kita pikir kepentingan keberadaan PGI secara khusus dulu, sehingga kita jangan dirugikan untuk jangka panjang. Maksudnya begini, kita beranggapan seperti Pak Gomar Gultom ini bak supir mobil. Mobil ini adalah mobil gereja-gereja Indonesia, persekutuan gitu ya. Dia lalai sehingga terjadi kecelakaan. Nah, yang saya pikir yang paling efisien adalah memecat sopirnya, kemudian perbaiki kerusakan mobilnya. Bukan kita scrapping the car atau memereteli setiap part sampai sisa chassisnya sehingga mobil tersebut tinggal sejarah. Kalau sampai pada posisi itu, ya memang banyak organisasi persekutuan gereja mungkin di lain PGI ya, diakui negara atau tidak, tapi rugi kita sebagai orang Kristen. Kita ini jangan lupa, kita ini umat Kristen Indonesia adalah stakeholder-nya. Kita berkepentingan bersuara bukan untuk menghancurkan, tapi bagaimana kita mencari solusi memperbaikinya. Nah, solusi yang kita bisa bilang bahwa saat ini ya, dengan kondisi ini, ikut campurnya Gomar, ketum PGI, dan terlibat dengan urusan KPK yang nggak urgent banget itu. Ya, solusinya itu copot Pak Gomar Gultom. Kemudian perbaiki PGI dalam kepengurusannya organisasinya. Kalau ada pengurus-pengurus yang tidak capable, ya copot juga. Nah, mengenai bagaimana prosesnya ya, PGI tahu, lebih ngerti secara organisasi, rapat umum atau bagaimana. Nah, kemudian kembalikan pada visi misi yang mula-mula. Bila perlu direvisi, kalau ada yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi, nggak ada salahnya kan, revisi untuk perbaikan. Sehingga tidak lari dari tugas tanggung jawab tupoksinya PGI itu sendiri. Nah sekarang, kenapa Pak Gomar ini, saya melihatnya seperti ketua ketum PGI ini seperti tertidur, tapi kaget bangun waktu Novel Baswedan, Sang Khilafah dan kelompoknya datang menemuinya dia. Apa dia kaget? Waduh, dapat peluang nih, biar gua bisa naik nih ya, setingkat nasional dalam hal politik. Ini seorang dari KPK yang cukup tersohor, terserahlah siapa itu Novel ya. Tapi kaget kok, seakan-akan langsung mau ikutan gitu membela persoalan yang bukan hak dan kewajibannya dia untuk berbicara atau berpihak. Nah, Pak Gomar ini tertidur. Pertanyaannya lagi, kenapa waktu persoalan GKI Jasmine, AKBP Bekasi diruntuhkan, ditutup, bahkan waktu ibadah itu toa warga yang menyuarakan lagu-lagu Islami di depan tenda bahkan itu. Kenapa kasus Poso dan sebagainya Pak Gomar Gultom, ketum PGI, nggak tertidur, terlelap, nggak bersuara, bangun dong, gitu. Nah ini kesalahan-kesalahan ini, sehingga udah paling tepat adalah kita jangan rusak mobilnya, tapi pecat supirnya, sehingga ada perbaikan. Nah ini kita semua belajar nih, terbuka informasi, udah terbuka apapun, sudah terbuka, tinggal kita mau cari kebenaran yang mana. Ayo kita bila-bila, kita pelajarin. Jangan sampai termakan fitnah. Saya sampai hari ini masih belum jelas nih apa betul kedatangan si Novel Baswedan menemui Pak Gomar itu karena ada kepentingan dari keluarganya Pak Gomar yang di KPK. Ya saya nggak bisa, belum jelas itu apa datanya benar apa gimana mengenai hal itu. Andaikan itu benar, waduh sayang. Ibaratnya yang seperti kita bisa lihat adalah serigala. Orang munafik orang begini. Ya, serigala menggunakan jubah gembala, ya kan? Sayang ini. Nah, gentleman memang walaupun nanti prosesnya bagaimana di PGI sehingga terjadi pencopotan, terlepas dia ini terlibat mengenai KPK-nya ya, keluarganya atau tidak, tapi dia sudah nggak sesuai lah sebagai ketum PGI. Udah keluar jalur, nggak usah urus KPK, urus gereja Jasmine gimana itu jadi jelas bisa beribadah sebagai bagian dari
agama yang diakui di Indonesia punya hak yang sama, punya ya kan kewajiban juga sama, tapi nggak usah pusing dengan hal-hal yang bukan urusannya dia. Itu gereja HKBP Bekasi, bahkan ada 200-an gereja yang ditutup itu diurus gitu, diurus. Itu ada jemaatnya, ada umat Kristianinya. Jangan sibuk dengan yang 75 orang ada juntrungannya. Ya. Jadi Pak Lai Ferdinand, bagaimana solusinya sebagai lawyer di Indonesia yang mengenal hukum, pakar hukum, paham hukum, untuk solusi PG ini apa? Bagaimana yang bisa dikasih masukan sehingga kita melangkahnya lebih maju, tidak berkutat dengan persoalan pribadinya Pak Gomar dengan KPK lagi, tapi apa yang kita bisa lakukan sehingga PGI ke depan menjadi organisasi persekutuan gereja-gereja yang berfungsi baik untuk memperhatikan setiap organisasi gereja maupun masyarakat Kristen ini tidak lagi menjadi korban-korban insiden-insiden yang dilecehkan oleh mayoritas dalam hal ini lokal-lokal ya. Nah itu solusinya tolong Pak Ferdinand. Terima kasih.